astagfirullah. Selimut ditutupin sekujur badan itu udah gua nggak usah buka-buka selimut lagi sampai pagi. Udah mau ninggalin motorin gua. Dadah ke rumah yang kosong. Katakan kalau aktivitas seperti kayak gitu tuh tiba-tiba ke rumah kosong, cuma dadah-dadah. Nah, selanjutnya apa nih Kak kira-kira? Kok tiba-tiba suasananya jadi makin sunyi begini sih? Iya ya, tadi kan padahal udah senang-senang, happy-happy. Terus kita ngapain lagi nih? Bahkan kayak saja yang tadi kayaknya paling berisik, paling sakit kuping aku nih. Tiba-tiba jadi diem dia. Iya, kebetulan gue dengerin suara AC aja sih dari tadi. Oke, kali ini kita langsung masuk ke session horror. Min, ini Vapet kok sekarang udah nggak ada horornya sih? Si Susan juga udah kagak muncul. Udah sering ke Vapet malam sendiri, gak ada apa-apa, gak seru ah. Sekarang mah yang serem, balas di UAS, tapi kuliah skip mulu. Susan tuh Apa tuh Susan? Plesetan sesuatu kayaknya. kayaknya sih. Aku tahu Kak. Dia pasti yang ada di lantai bip. Boleh nggak sih dibipin sendiri? Enggak sih, lebih tepatnya kamu aja yang gak ngalamin horor kayaknya. Soalnya banyak kok yang ngalamin horor. Kalau kamu penasaran, tetap dengerin ya keseruan horor di Vapet. Pepe, aduh pengalaman horor. Diikutin jurik pas balik tengah malam dari desa sebelah. Desa sebelah tuh maksudnya apakah desa Sinarsari? Desa Penari. Bisa Cangkurawak. Nah, ini kayaknya dari yang suka pengabdian ke desa nih. Boleh kali ya diceritain lebih detail kali ya cerita. Gimana sih kalian diikutin jurik tengah malam balik dari desa? Emang kamu ngapain di desa sampai tengah malam? Perasaan kita pengabdian sampai sore doang ya Kak Kamila? Iya. Coba kamu baca ayat kursi deh, kamu nih banyak-banyak. Belum sholat kali kamu ya? Kayak diuki-utin kamu belum sholat isya. Sholat ya Dek ya. Oke. FYI di Vapet lantai 4 tuh tempat latihan angklung salah satu Omda dan suka latihan malam-malam. Tapi pernah nih ternyata ada suara angklung yang didengar sama anak yang rapat malam. Padahal di situ angklung lagi nggak latihan, dan pernah juga angklung kedengar sampai Aka Putri lewat tengah malam. Wow. Aka Putri tuh jaraknya emang sedekat itu Kak. Depan Vapet sih. Tapi harusnya jauh dari kalau dari lantai 4 ya. Tapi aku mau nanya deh sama Kak Kamila yang sebagai pemain angklung. Tapi emang gak sih, aku tuh kadang pernah ya balik jam 11, setengah 12 dari Vapet. Aku tuh denger ada suara angklung gitu. Apa emang lagi main atau enggak gitu. Kurang tahu sih kalau misalnya kamu inget tanggal, jamnya gitu. Mungkin aku bisa konfirmasi ini mereka latihan atau enggak. Tapi emang dari yang aku dengar, yang orang ini kayaknya yang tahu ceritanya, yang kedengar sampai akak tuh waktu angklungnya nggak latihan gitu. Coba deh kamu abis ngapain tiba-tiba bisa denger angklung. Semoga kamu gak denger lagi ya. Lanjut Kak. Kemarin gue jam 2 malam pulang lewat depan Poliklinik ITB. Terus di spion motor ada putih-putih terbang kelihatan. Oh my god. Terus gue berbisik astagfirullah 3 kali. Ternyata yang ikut terbang malah ngikut baca astagfirullah 3 kali pakai nada ketawa. Kayaknya aku tahu deh cerita ini. Sebenarnya dia ceritanya tuh kayak gini kakak aku. Ada orang sih teman aku nih kayaknya cerita deh. Kalau nggak salah dia tuh pernah cerita gini. Sound dari suara astagfirullah 3 kalinya tuh kayak gini loh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gue mau pulang.
Tapi ya, setahu aku kalau ibarat nih setan, emang dia bisa ngomong bahasa dari Islami gitu ya. Nadanya tuh kayak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Menurut gue sih dia kayak lebih menggoyangkan iman lo yang lagi berusaha untuk berlindung kepada Allah. Jadi dia kayak jadi kayak menggoyangkan iman lo kalau udah baca astagfirullah ternyata masih digangguin juga, mungkin seperti itu Kak. Tapi kalau kalian tahu ya, poliklinik tuh emang terkenal seserem itu sih. Apalagi kan ada asrama internasional ya. Oh ya, FYI aja aku mungkin mau tambahin kali ya. Dulu pas zaman aku asrama, aku tuh sering naik sepeda. Nah, ketika aku naik sepeda tuh dari Bara naik sepeda malam-malam, rantai aku tuh pernah copot 2 kali di depan asrama internasional dekat poliklinik sih. Gak tahu kenapa kan di dekat poliklinik itu yang museum IPB itu ada semacam apa? Terminal ya? Iya. Halte ya, halte yang kosong gitu kan ya? Yang banyak daun-daun. Ya kan. Tapi di situ tuh aku pernah nanya, dan aku tuh saking keponya aku pernah nanya ke satpam poliklinik. Emang di sini ada tanaman yang wangi-wangian gitu ya Pak? Bapaknya cuman kayak, emang kenapa Neng gitu kan? Oh nggak apa-apa sih Pak. Soalnya emang sewangi itu sih. Iya benar-benar. Apalagi kalau misalnya malam-malam nih ngelewatin arah poliklinik, museum, terus yang ke arah SMA Kornita, itu tuh wangi banget. Padahal itu nggak ada pohon melati ya kalau nggak salah. Wangi melati itu nggak ada pohonnya. Jadi hati-hati ya kalau misalnya malam-malam lewat situ, jangan lupa baca dan udah sholat. Sebenarnya di sini kita tuh emang banyak ya guys yang kayak gini, terlebih poliklinik dan dekat asrama internasional Kornita tuh sebenarnya udah banyak banget ceritanya. Aku bisa percaya nih mungkin cerita beneran kali ya, dan yang bikin aku merinding tuh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau lo jadi sendernya, lu bakalan tinggalin motor lo, lu lari atau gimana Kak? Gue tetap sayang motor gue sih. Mau seberapapun itu setan kayak setan, gue tetap gak mau ninggalin motor gue. Agak serem ya ketawanya Lulu nih. Lulu nanti denger malam ini. Jangan dong, jangan. Pernah nunggu Gojek depan halte Vapet sekitar jam 9 malam. Dulu gue masih anak asrama 6 BTW. Lama nunggu ternyata abang Gojek gak datang-datang juga. Akhirnya gue memutuskan balik ke asrama dulu lewat parkiran belakang Vapet. Baru belokan pertama, belakang asrama kepemimpinan, gue udah diketawain. Tapi anehnya suaranya bukan kayak suara manusia, kayak suara unggas, kayak ayam. Tapi disertai cekikikan. Gak bisa gue perjelas kayak gimana. Gue makin cepet jalan sambil lari, sambil suaranya tuh makin nyata dan makin cepet. Kayaknya nih kalau suara unggas ketawa kecikikan tuh kayak gini gak sih Kak? Suara ayam ketawa gitu Kak. Kayaknya sih, tapi kata dia kayak suara unggas gigikan gitu. Boleh gak gue pulang sekarang Kak? Kok auranya makin mencekam gitu ya? Aduh Kak. Tapi mamaku juga pernah bilang ternyata sebenarnya suara setan tuh Mirip mirip unggas. suara unggas ya. Coba kalian boleh cari di Google sekarang, emang bener suara setan tuh kayak suara unggas. Gue tahu, gue pernah diceritain ibu gue nih kebetulan waktu kecil. Katanya kalau suara Mbak Kay itu katanya suara anak ayam. Kalau misalnya dia semakin jauh suaranya, maka sosoknya itu makin dekat. Tapi kalau suaranya makin dekat, sosoknya makin jauh. Nah makanya semenjak gue dengar suara anak ayam, kadang di belakang kamar gue kayak udah selimut ditutupin sekujur badan itu udah gue nggak usah buka-buka selimut lagi sampai pagi walaupun bercucuran keringat. Takut banget Kak. Tapi lebih serem karena kita anak Vapet. Ya sih. Tapi sebenarnya gue pun yang tinggal di DC ya, gue sebenarnya bingung. Kalian tahu nggak sih daerah DC tuh kayak gimana, yang kayak ya perumahan warga yang bahkan gue sendiri pun mikir emang ada orang pelihara ayam di situ gitu kan. Jadi gue tuh kadang anak yang suka tidur jam 2 malam segala macam, ya cuma bisa scroll TikTok, nggak ngerjain tugas sebenarnya. Dan gue tuh bingung gitu, kenapa ada suara ayam di tiap jam 2 malam, jam 1 malam. Sampai akhirnya gue tuh saking keponya gue nyari di Google ya, apa arti dari suara ayam gitu kan ya. Ternyata tuh artinya tuh banyak loh Kak. Ada yang katanya suara ngelihat malaikat, ada yang katanya suara orang lagi berzina, dan macem-macem sih kayaknya. Dan ya itu yang gue alamin berkali-kali sih dengan suara ayam itu. Kok jadi tegang gini? Lanjut. Deg-degan ya Kak dengernya banget nih.
Oke lanjut, ini ada cerita lagi. Pernah waktu sore sekitar jam 5:30 jalan-jalan di belakang Perumdos naik motor. Posisinya gua dibonceng, seinget gua satu gang setelah kandang kuda. Gua lihat ada nenek-nenek keluar dari pagarnya jalan ke rumah di depan. Gue lihat dari spion motor tuh, dia cuman bengong diem depan rumahnya sambil dada-dada ke rumah yang kosong. Yang bisa gue bilang rumahnya udah gak ada bentuk dengan rumput liar di sekelilingnya. Ini gue lebih bukan ke setan sih ngerinya. Apa tuh? Ke orang ya soalnya. Tapi tetap aja Kak, mana mungkin ada orang yang Dada-dada. Ngapain coba dada-dada? Apa saya hai ke yang naik motor? Tapi ini kan dia ngarahnya ke rumah kosong. Maksud gue kayak apa mungkin nenek-nenek itu punya teman di depan rumah kosong? Tetangganya mungkin ya. Kayaknya Itu nenek asli Kak, apa bukan Kak? Yang kamu lagi. coba deh buat anonim yang ngirim ini, yang kamu lihat tuh beneran nenek-nenek atau bukan? Agak aneh sih ya kalau coba gini deh, kalian bayangin ada orang tiba-tiba ke rumah kosong cuman dada-dada apa yang dia dada-dadain? Ini creepy banget sih sampai merinding. Gak kebayang sih itu nenek-nenek. Apa mau kita cek? Jangan. Emang seperti itu sih Perumdos itu. Apalagi yang daerah ke jalan kandang kuda itu. Iya, yang tahu gak sih kalian yang ada bambu yang turun merunduk gitu? Oh iya, tahu. Itu kan gelap banget, yang aneh itu serem banget sumpah. Tapi jujur kalau misalnya gue main-main gitu keliling-keliling Perumdos itu tuh kayak gue masuk ke zaman 80 90 gitu. Yes, loh. betul. Gue udah beda dunia gitu, jir. Tapi bisa jadi karena ini emang mau menjelang maghrib juga kayaknya sih. Disuruh cepet pulang kali, itu tandanya disuruh cepet pulang, jangan jalan-jalan ke Perumdos setengah 6. Ngapain ya? Tapi kalau gue jadi si anonimnya kayaknya gue bakalan terngiang-ngiang sih apa yang gue lihat tadi sore. Dan gue kayaknya jadi takut gak mau lewat situ lagi. Lanjut. Oh my god, ini ternyata ceritanya langsung berasal dari tempat kita lagi voice over Kak. Agak takut sih gue sebenarnya. Wow. Iya nih, ini pengalaman dari temen gue sendiri. Sumpah. Gue bacain gak ya? Coba bacain boleh. Apa orangnya langsung aja yang bacain Kak? Aduh, jangan gitu dong Kak. Ketahuan dong ini ceritanya dari siapa. Gak apa-apa Kak, biar orang langsung Dapat feel-nya gitu dari Iya, narasumber dari yang orang yang kita langsung. panggilkan, narasumber kita terkait cerita horor kali ini, Cafe Bita. Oke. Kan sebenarnya ini bukan buat nakutin atau gue asal cerita ya. Tapi abis ini kalian mah bersikap biasa aja. Ini mah mungkin cuma feeling gue kali ya. Jadi waktu itu tuh gue tidur di secret sendirian. Ya masih dibilang dini sih buat dikatakan kalau aktivitas seperti kayak gitu tuh belum ada gitu kan. Ya lu paham lah maksud gue gimana. Nah sekitar jam 9:30 pagi tuh gue ke secret. Awalnya tuh gue cuma main HP kayak biasa. Terus kerasa lah dinginnya AC sama lampu tuh gue matiin. Karena kan masih pagi juga kan. Nah udah dinginnya AC terus lampu yang redup tuh buat gue makin ngantuk. Sampai akhirnya tuh gue ketiduran ya. Saking keenakannya gue tidur, gue tuh ngerasa ada orang yang ikut tidur di samping gue. Jadi tuh posisinya kayak di secret itu kan ada kasur ya. Tapi gue tuh gak tidur di kasurnya, melainkan gue tuh kayak pala gue di atas kasur doang. Dan gue ngadep ke arah pintu. Nah gue tuh berasa kayak ada orang tuh yang ikut baring di samping gue. Tapi gue tuh gak buka mata. Ya karena gue nganggepnya mungkin anak NTP lainnya gitu kan. Dan gue gak keganggu sama sekali. Terus rupanya sekitar jam 12 lewat atau setengah 1 lah. Sekitar 2 jam lamanya gue bangun. Ternyata dari awal sampai akhir gue tuh cuman sendiri. Dan kenapa gue bisa bilang gue sendiri? Karena posisinya gue tuh nyantolin kunci di pintu yang dimana kalau orang lewat itu kan pasti agak susah ya kebukanya. Paham gak sih maksud gue kayak gimana? Ya gue gak ngerasa gimana-gimana sih. Namanya juga masih siang-siang. Mungkin bisa jadi karena gue tidurnya gak berdoa kali ya. Wow. Oh ini Merinding yang ya? waktu itu lu tiba-tiba ke secret sendiri terus gue cabut sama Deska gak sih? Ya gue pas itu numpang bentar karena gue harus nunggu shift gue buat ngasprak pas itu.
Oh my god, so Berarti creepy. belum lama nih ceritanya karena mau ngasprak. Berarti hari apa tuh Kak? Hari Selasa, baru Selasa ini sih. Merinding ya. Sejujurnya tuh aku juga baru kemarin banget ini dapat kejadian. Kan kemarin tuh hari Kamis ya. Nah hari Kamis kan ada wisudaan juga ya. Dan aku tuh abis kuliah paginya aku nunggu buat wisudaan, terus ada praktikum 12:30. Aku tidur kan di sekret karena capek ya nunggu karena jam 9-nya itu online kalau nggak salah. Ya aku lupa deh, pokoknya nggak ada kelas. Terus ya udah aku numpang di sekret. Di situ kan aku masuk, sepatu aku di luar, aku kunci. Jadi pintunya tuh sengaja aku slot karena kan aku tidur di dalam takutnya ada orang masuk ya, gak sengaja gitu. Aku slot, terus aku sengaja nggak nyalain juga lampunya karena kan masih pagi ya. Terus aku tidur, tapi aku tidur kan kalau tadi Feby ngadepnya ke pintu, aku tuh ngadepnya ke tembok yang tulisan gitulah, Ya, pokoknya ngadepnya ke AC. Sama kayak Feby juga, aku tuh si kasurnya tuh aku jadiin bantal gitu loh, jadi kayak biar nggak sakit lah kepalanya. Terus aku tidur kan biasanya aku tutupin matanya tuh pakai kerudung gitu loh, biar kayak ya udah emang kebiasaan gitu ya. Tapi nih pas di tengah-tengah mau tidur, tiba-tiba tuh engap gitu loh, kayak susah nafas, terus gak bisa buka mata, jadi kayak pengen bangun gitu ya, tapi gak bisa buka mata, iya kayak ketindihan. Terus aku kayak bingung kan mau kayak gimana, mana pintunya tuh aku selot, jadi kayak takut kenapa-napa gitu loh. Terus aku kayak beneran baca doa, baca doa, terus berusaha bangun buat buka mata. Sebenarnya tuh kayak gak buka matanya tuh karena ngantuk sama karena berat gitu loh, jadi aku juga bingung ya ngejelasinnya kayak gimana. Habis itu nggak lama akhirnya bisa buka mata, terus emang beneran beda gitu loh dari yang aku buka mata sama tadi kayak berat ketindihan gitu tuh beda, karena pas aku buka matakunya kan masih ketutupan sama kerudung ya, itu tuh aku masih bisa lihat si AC sama si kulkasnya kan nyala ya, itu tuh ada cahaya, sedangkan yang tadi sebelumnya tuh nggak ada. Terus kayak akhirnya kan udah bisa napas ya, terus aku buka, terus aku lihat dulu sekitar kan masih sama keadaannya tuh gelap, terus kayak sendiri kosong. Dan untungnya teman aku langsung masuk ke situ, ada anak NTP yang lain tiba-tiba ketok-ketok, terus aku kayak oh untung ada temen, asalnya tadi aku mau kabur dari sekret, tapi jadinya di situ tidur lagi sih. Wow, dalam seminggu ya. Iya, itu baru kemarin banget ceritanya. Dan aku sama Kak Kamila pun ngalamin yang sama ya, tidur sendiri dengan posisi seperti itu. Kayaknya sih mungkin pelajaran buat kita karena sekret kotor kali ya Kak. Oh iya, Bisa bisa jadi. Agaknya harus dirapiin, terus baca doa kali ya. Tapi itu sebenarnya for the first time sih aku tidur di sekret sendirian. Sama, Biasanya aku aku sama temen, biasanya Betul. suka numpang Berdua, seenggaknya ya, berdua kan. tapi itu emang mungkin aku lagi ngantuk banget dan kayak aku bingung mau ngapain juga, dan aku akhirnya sendiri karena aku rasa kayak nggak ada apa-apa sebenarnya kan, juga cahaya di mana-mana gitu Masih kan. pagi lagian jatuhnya kan. Tapi abis ini buat kalian jangan takut ke sekret ya. Ini cuman pengalaman aku sama Kak Kamila. Semoga Betul. nggak ada yang ngalamin lagi nih. Mungkin kedepannya sekret mungkin bisa lebih dirapihin biar gak ada kejadian kayak gitu. Karena biasanya kayak gitu karena kotor. lingkungan yang kotor. Kan mereka tuh seneng yang lingkungan kotor seperti itu ya. Iya, betul. Nah, dari kakak-kakak Kamila dan juga kakak Feby ini kan udah nyeritain tentang cerita-cerita atau pengalaman horornya berdasarkan pengalaman pribadi kan. Kira-kira kalau kalian ada cerita atau pengalaman horor lain, kalian boleh nih cantumin atau kirim kisah kalian di Kolom komentar tentunya kayak Oke, segitu aja dari aku Feby Salsabila. Aku Kamila Nida. Aku Lulu Hasa Marcella. aku Yasa Galuh. Dan And see you sampai soon. jumpa di Surleng berikutnya. Dadah.